Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Komplek Kerkhof merupakan pemakaman militer tentara Belanda terbesar nomor 2 setelah Tanah Abang. Terletak di Jalan Teguh Umar, Kampung Sukaramai atau dikenal dengan Blower. Komplek yang bersebelahan langsung dengan Museum Tsunami Aceh ini memiliki lahan seluas 3,5 hektar dengan 2.200 makam. Saat memasuki areal komplek, pengunjung disambut tembok tinggi melengkung. Pintu gerbang megah dibangun pada tahun 1893 yang terbuat dari batu bata. Bagian atas pintu gerbang tertulis, "Untuk sahabat kita yang gugur di medan perang," dalam 3 bahasa. Pada dinding gerbang terdapat deretan nama serdadu maupun jenderal Belanda yang tewas di tangan pejuang Aceh, lengkap dengan tahun dan lokasi meninggal. Namun, tak semua dari Belanda. Sebagian nama yang tertera dari orang pribumi. Mereka diyakini sebagai prajurit Marsose alias tentara bayaran Belanda yang direkrut dari Manado, Ambon, Batak, Cina, dan Jawa untuk melawan bangsa Aceh. 20 meter memasuki pintu gerbang Kerkhof. Tepatnya di tengah-tengah jalan setapak terdapat sebuah prasasti putih bersepuh warna keemasan dan biru. Prasasti setinggi 1,5 meter itu adalah kediaman terakhir Mayor Jenderal Johan Hammer Rudolf Kohler, Panglima Angkatan Perang Belanda dalam agresi pertama yang mendarat di Pantai Cermen 6 April 1873. Apa yang disebut pihak Belanda sebagai ekspedisi pertama, dan gagal telak untuk menguasai Istana Sultan. Pasukan Kohler sempat merebut Masjid Raya Baitur Rahman di Kutaraja atau sekarang disebut Banda Aceh pada 14 April. Tetapi mereka terpukul mundur ketika Kohler tewas tertembak pada pertempuran tersebut. Sebagaimana dicatat dalam perang kolonial Belanda di Aceh oleh Teguh Ibrahim Alfian 1997, korban tewas di pihak Belanda pada agresi pertama yaitu 45 orang, termasuk 8 perwira, dan 405 orang cedera, diantaranya 8 perwira. Pada 29 April, Angkatan Perang Belanda meninggalkan Aceh dalam kecamuk duka. Perang kolonial Belanda untuk menguasai Aceh akan terus berlanjut sampai 1910-an. Betapapun perlawanan rakyat secara gerilya masih muncul di sana-sini hingga pendudukan Jepang pada tahun 1942. Kohler termasuk di antara keturunan Yahudi yang ikut peperangan Aceh. Di 4 sisi nisan terdapat simbol bintang Daud. Ada obor terbalik bersepuh warna emas dengan api seakan menyala, dan simbol salib Templar serta ular melingkar dengan moncongnya menggigit ujung ekor. Dalam 2 simbol itu dikenal sebagai Ouroboros. Bagi kaum Yahudi, ular dianggap hewan suci yang melambangkan kebijaksanaan, kecerdikan, dan pergerakan. Makam Kohler tersebut dipugar ulang dengan menguburkan kembali tulang belulangnya oleh pemerintah daerah istimewa Aceh pada 19 Mei 1978. Di sebelah kanan makam Mayor Jenderal G.H. Pell ada 23 makam. 9 nisan diantaranya tertera simbol bintang Daud dan pahatan bahasa Ibrani. Identitas ke-14 makam lain sudah mengabur termakan usia. Ke-23 nisan tersebut tampak tak terurus. Dedaunan dan ranting pohon kering menimbun nisan. Sebagian tulisan memudar dan ada pula nisan yang rusak karena dampak tsunami Aceh 2004. Dari 9 nisan dengan identitas nama yang masih terpahat jelas, ada 1 yang terkenal. Avram Meir Bolhofer. Ia keturunan Yahudi, kelahiran Rumania pada tahun 1856. Di sampingnya ada makam Deborah Balhofer. Masih satu keluarga dengan Avram Meir. Di kalangan tentara Belanda maupun rakyat Aceh sendiri,
Bolhover dikenal sebagai Tuan Tanah. Penyebutan namanya menjadi cikal bakal nama kampung Blower di Banda Aceh, yang sekarang disebut Kampung Sukaramai. Bolhover berubah nama menjadi Blower. Orang Aceh itu, selain kesulitan menyebut namanya Bolhover, punya historikal dan benci dengan penjajah. Makanya berubah nama menjadi Blower. Meski sebagian besar penduduk Banda Aceh mengenal Blower, tetapi dalam catatan administrasi pemerintah tertulis Kampung Sukaramai. Nama Blower tidak ada dalam peta. Yang ada Sukaramai. Namun, karena orang dari dulu menyebutnya Blower, sampai sekarang nama itu tetap menetap dalam ingatan masyarakat. Bolhover adalah seorang pedagang yang datang ke Aceh sebelum Perang Aceh. Catatan mengenai kuburan Yahudi terdokumentasi dalam buku panduan kuburan militer Pecut karangan G.A. George tahun 2007. Ia menyebutkan bahwa Bolhover ialah pedagang Yahudi dari Eropa Timur dan tinggal di sebuah tempat di pinggiran kota Banda Aceh. Bolhover membeli sebidang tanah dan membuka usaha perumahan dan perkebunan kelapa, yang kemudian dikenal sebagai Kampung Blower. Kampung ini sekarang seluas 47 hektar dengan 4.000 penduduk. Selain Blower, ada tanah milik tuan tanah orang Yahudi di kawasan Dinas Sosial atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Kota Banda Aceh. Sejak kemerdekaan, tanah itu beralih status menjadi aset milik negara. Orang Yahudi lain yang dimakamkan di Kerkhof pada tahun 1931 bernama Herman Werebejcik. Ia berasal dari Grodno, Belarusia. Dulu Grodno memiliki populasi orang Yahudi sekitar 25.000 pada tahun 1795. Hrokna adalah nama lain untuk Grodno. Seluruh penduduk Yahudi tumbuh sekitar 50.000 orang per tahun. Tapi sejak pendudukan Nazi, mereka dibasmi. Kemudian ada makam anak kecil bernama Evelyn Goldenberg dari Wina. Ia baru berumur 5 tahun ketika dimakamkan di Kerkhof. Evelyn memiliki keluarga bernama Morris Adolf Gondelberg, seorang pedagang kelahiran Jezi, Rumania. Sebelum invasi Nazi, Yahudi Rumania memiliki populasi 800.000 orang. Namun setelah Perang Dunia Kedua, hanya meninggalkan setengah populasinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Jangan lupa untuk men-share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Clip undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.